Malam pertama di Bukit Keramat. Di sebuah desa terpencil di kaki Bukit Keramat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ratna. Dia dikenal baik hati, sederhana, dan penuh kebaikan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka datang dari desa seberang untuk melamarnya. Pernikahan mereka diadakan dengan meriah, dan semua penduduk desa turut bersuka cita. Namun, malam pertama mereka justru menjadi malam yang tak terlupakan. Bukan karena kebahagiaan, melainkan karena tragedi yang memilukan. Di bawah cahaya bulan purnama yang terang benderang, Ratna duduk sendiri di kamar pengantinnya, menunggu suaminya, Raka, yang masih bersama para tamu. Pikirannya dipenuhi harapan akan kehidupan yang bahagia dengan suaminya. Namun, rasa cemas juga diam-diam mengusik hatinya. Ada cerita lama dari para tetua desa, bahwa siapapun yang tidur di malam pertama pernikahannya di rumah di tepi Bukit Keramat, akan mengalami nasib buruk. Tapi Ratna menepis pikiran itu baginya. Itu hanyalah tahayul belaka. Tak lama, Raka masuk ke kamar. Mereka tersenyum satu sama lain, meski Raka terlihat sedikit gelisah. Setelah berbincang sebentar, mereka pun bersiap tidur. Namun sebelum tidur, Raka meminta izin untuk keluar sebentar mencari angin segar di luar rumah. Ratna pun mengizinkannya meski hati kecilnya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa saat menunggu, Ratna mulai merasa khawatir karena Raka tak kunjung kembali. Dengan keberanian yang tersisa, ia keluar dari rumah untuk mencari suaminya. Langkah kakinya membawanya ke Bukit Keramat. Saat mendekati bukit itu, ia mendengar suara jeritan lirih yang seolah memanggil-manggil namanya. Dengan jantung berdebar, Ratna berlari menuju puncak bukit, dan di sana, ia menemukan sosok Raka yang terbaring tak berdaya di tanah. Tubuhnya dingin, dan matanya menatap kosong ke arah langit. Ratna menjerit histeris, namun tak ada seorang pun yang mendengarnya. Dalam sekejap, kebahagiaan yang ia rasakan di hari pernikahannya hancur seketika. Keesokan harinya, desa diguncang berita kematian Raka. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi malam itu. Namun banyak yang percaya bahwa Raka melanggar pantangan untuk mendekati Bukit Keramat di malam pernikahan. Ratna, yang dirundung duka dan rasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa dan menghabiskan sisa hidupnya di puncak Bukit Keramat. Setiap malam, ia bisa terdengar menyanyikan lagu-lagu pilu yang menggema di seluruh desa. Penduduk desa percaya bahwa Ratna masih menunggu Raka untuk kembali, terperangkap antara dunia manusia dan dunia roh. Kisah mereka menjadi legenda tragis yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan untuk tidak meremehkan pantangan dan kekuatan misterius di sekitar mereka. Cerita ini mengajarkan bahwa terkadang, hal-hal yang kita anggap sebagai tahayul memiliki makna lebih dalam. Kita tidak boleh meremehkan kepercayaan lokal, karena di dalamnya mungkin terkandung hikmah yang dapat menyelamatkan kita dari tragedi.